Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Jai Bhim. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh Surya sebagai Chandru, Lee Jose sebagai Geni, dan Manikanda sebagai Raja Kanu. Cerita yang diangkat dari kejadian nyata tepat pada tahun 1995 yang ratingnya hampir sempurna ini menceritakan tentang bagaimana bobroknya sistem peradilan di India saat melibatkan kasus orang kecil yang tak bersalah. Bagaimana keseruan kisahnya? Inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat beberapa tahanan yang telah bebas dan keluar dari rutan. Tapi di sini sangat terlihat jelas bagaimana kasta mendahului kemanusiaan. Mereka yang berkasta tinggi diperbolehkan pergi, sedangkan mereka yang berasal dari kasta terendah harus berdiri dan kembali mengantri. Ternyata 12 orang yang berasal dari kasta terendah akan kembali dijadikan terdakwa atas kasus yang tidak dapat diselidiki. Lanjut cerita, di wilayah Konamali, Tamil Nadu, seorang pria dari suku pemburu bernama Raja Kanu dan istrinya Geni beserta keluarganya sedang memburu tikus di ladang. Ladang ini milik Pak Lurah Konamali bernama Guna Sekram. Sekram ini sangat rese. Dia sangat meremehkan kasta terendah seperti Raja Kanu dan keluarganya. Padahal suku Irular sangat berguna bagi masyarakat. Apalagi Geni, dia wanita yang sangat berbakat. Bahkan dia mengajari murid sekolahan tentang bagaimana menyembuhkan luka jika terkena gigitan ular berbisa. Hidup Raja Kanu dan istri sangat memprihatinkan. Apalagi saat hujan, atap bocor di mana-mana, sehingga sangat terganggu jika hendak melakukan sunnah Rasul. Prihatin dengan istri dan anaknya, Raja Kanu berjanji sebelum dia mati, dia akan membangun rumah bata agar anak istrinya hidup dalam kenyamanan. Keesokan harinya, di rumah Pak Lurah Ramapuram, istri Pak Lurah sedang memakai perhiasan. Ketika dia mau mengambil anting yang terjatuh, dia terkejut melihat seekor ular kobra keluar memakan tikus. Raja Kanu segera dipanggil untuk menangkap ular tersebut. Sesampainya di sana, Raja Kanu menemukan anting yang terjatuh dan langsung mengembalikannya. Tak lama dia juga menangkap kobra yang meresahkan itu. Sayangnya di rumah ini pula Raja Kanu akan mendapatkan masalah besar. Ini adalah Mita. Dia merupakan seorang sarjana yang dengan sukarela mengajar suku Irular yang tertinggal ini karena mereka tidak difasilitasi pemerintah dalam hal pendidikan. Mita berusaha mengajari mereka membaca dan mengenal huruf agar mereka mendapatkan identitas dan sertifikat kasta. Namun usaha itu sia-sia karena besoknya saat Raja Kanu dan orang-orang suku mendatangi kantor catatan sipil, mereka meminta sertifikat kasta untuk desanya. Namun hal itu ditolak. Petugas malah mengingatkan mereka bahwa suku mereka akan tetap tertinggal di hutan. Mereka tidak akan pernah memiliki sebidang tanah atau jatah apapun. Bahkan nama mereka pun tidak akan ada dalam daftar pemilihan dan sebagainya. Lanjut cerita ketika sedang melakukan ritual di pinggir pantai. Geni memberitahu kabar bahagia kepada Raja Kanu bahwa dia sedang hamil. Hal itu membuat Raja Kanu menjadi sangat bahagia. Raja Kanu menjadi semangat mencari nafkah. Dia memutuskan akan pergi keluar kota menambah penghasilan untuk kehidupan yang lebih layak kelak. Geni merasa sedih. Dia seakan punya firasat buruk dan tak bisa lepas jauh dari suami tercintanya. Apalagi dia sedang hamil. Raja Kanu berusaha meyakinkan Geni. Dia kerja adalah untuk masa depan keluarganya. Setelah Geni mengerti, barulah Raja Kanu berangkat keluar kota untuk bekerja sebagai pembuat batu bata. Lanjut cerita, beberapa polisi sedang melakukan investigasi di rumah Pak Lurah Ramapuram karena perhiasan mereka telah dicuri. Dan ketika seorang polisi bernama Guru Murti bertanya kepada lurah itu apakah mereka mencurigai seseorang, Bu Lurah langsung menjawab bahwa dia curiga kepada penangkap ular bernama Raja Kanu yang berasal dari Konamali. Raja Kanu. Akhirnya surat penangkapan Raja Kanu pun dikeluarkan. Pak Lurah juga menekan Guru Murti agar segera menangkap pelaku pencurian. Jika tidak, dia akan melaporkan kasus ini ke ketua inspektur. Akibatnya Guru Murti beserta rekan-rekan kepolisian mendatangi kampung Konamali untuk mencari Raja Kanu. Tak peduli Geni yang hamil besar, tengah tertidur, Guru Murti membangunkannya dan memaksa Geni segera memberitahu keberadaan Raja Kanu. Para polisi juga menangkap saudara-saudaranya untuk diinterogasi di kantor polisi.
Ini adalah Chandru, pengacara kondang yang kali ini memimpin unjuk rasa atas kebrutalan para polisi. Di depan pengadilan negeri, mereka memprotes agar polisi yang membuat kegaduhan segera ditangkap. Tak lama kemudian, datang seorang polisi berpangkat Aiki bernama Perumal Sami. Dia bertanya kepada rekannya tentang penyebab kegaduhan ini, di mana ternyata penyebab keributan ini adalah karena salah seorang polisi telah memukuli rekan pengacara mereka. Perumal Sami mendekat dan berkata, "Apakah kau mempelajari hukum untuk menyebabkan pelanggaran hukum seperti ini?" Namun hal itu dibantah oleh Chandru dengan berkata, "Apakah polisi terlahir istimewa atau apa?" Dia menuntut agar Sami segera membuat laporan terhadap polisi yang melanggar hukum. Jika tidak, mereka akan melakukan pemogokan. Sampai polisi yang bersalah ditangkap, tidak akan ada sidang di pengadilan tinggi dalam kasus apapun. Namun setelah itu, Chandru melihat keluarga yang tengah menunggu untuk menyelesaikan masalahnya. Mereka adalah salah satu keluarga dari awal cerita ya. Mereka menuntut pembebasan salah satu keluarganya yang tidak bersalah, namun malah dijadikan tahanan polisi. Chandru pun langsung memilih untuk meninggalkan demonya dan masuk ke ruang sidang bersama dengan kliennya. Tak lama kemudian, datanglah lawyer dari pihak kepolisian bernama Saru. Sidang pun dimulai dan Chandru mendapatkan hak untuk bersuara. Dia berkata bahwa beberapa hari yang lalu, polisi sudah menangkap beberapa orang tidak bersalah dan mengklaim mereka telah melakukan suatu kesalahan. Polisi memaksa mereka mengakui kesalahan yang mereka sendiri tak pernah melakukan. Kaliapan, ayah Kolanji, salah satu korban itu, menyaksikan sendiri bagaimana polisi Virudasala menyerang putranya dan 11 orang lainnya yang harusnya bebas dan menyeretnya pergi. Lalu membantah tuduhan itu dengan memberikan bukti salinan laporan penyelidikan. Tapi bukti itu segera dibantah lagi dengan salinan kasus yang Chandru miliki. Sehingga jaksa penuntut umum tidak bisa membantahnya, di mana laporan yang sesungguhnya adalah seorang mengeluhkan pencurian hartanya, di mana malah Kolanji dituduh melakukan pencurian tersebut. Sedangkan jelas-jelas Kolanji tak ada di lokasi kejadian karena dia masih di penjara sampai jam 4 sore dan kejadian itu jam 2 siang. Logikanya gimana? Ini sangat jelas kalau polisi telah memalsukan kasus palsu. Mendengar itu, jaksa pun memutuskan dan memberikan perintah untuk segera membebaskan 12 korban itu dan memberikan mereka jaminan. Namun ternyata bukan hanya 12 orang. Chandru juga meminta jaminan untuk 7.000 korban lain yang ditangkap tanpa kesalahan dalam 2 minggu terakhir di Tamil Nadu. Karena siapapun yang terpengaruh, berapapun jumlahnya, mereka berhak mendapatkan keadilan. Pengadilan ini memiliki kewajiban moral untuk memastikan itu. Akhirnya, jaksa memutuskan akan menunjuk komisi investigasi yang dipimpin oleh hakim pengadilan tinggi. Laporan harus diserahkan dalam 3 bulan. Dan sampai saat itu, 7.000 orang yang ditangkap dalam 2 minggu itu atas perintah DCP dapat memindahkan pengadilan yurisdiksi untuk mendapatkan jaminan. Atas kemenangan Chandru membuat Ram Mohan, pengacara kepolisian kebakaran jenggot. Dia protes dengan DCP Radhakrishnan. Sedangkan Chandru, dia bersikeras melakukan keadilan dan mempromosikan dirinya jika ada yang membutuhkan bantuannya. Dia kembali melakukan protes atas tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap orang suku. Perumal Sami kembali mendekati Chandru dan bertanya, mengapa Chandru sangat membenci polisi? Chandru hanya menjawab, ini bukan soal kebencian pak, melainkan kepedulian terhadap masyarakat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Geni yang ditemani Mitra datang menemui Chandru yang saat itu sedang melakukan aksi demo dengan beberapa buruh. Setelah mengetahui kedatangan mereka, Chandru menyuruh temannya untuk membawa mereka ke rumah. Saat di rumah, Chandru langsung mengambil alat perekam. Dia menyuruh Geni menyampaikan keluhannya tanpa melebih-lebihkan atau meremehkan siapapun. Geni pun mulai bercerita soal suaminya yang hilang di kantor polisi. Saat itu, Guru Murti dan beberapa polisi datang ke rumahnya untuk mencari keberadaan suaminya. Karena Geni tidak mengetahui di mana suaminya bekerja, Guru Murti memutuskan untuk membawa semua anggota keluarganya beserta orang yang bersangkutan dengannya. Murti mendapat tekanan. Dia hanya diberi waktu 2 hari untuk menemukan Raja Kanu. Dari situ, Guru Murti melampiaskan amarahnya kepada semua orang yang dia bawa ke kantor agar segera memberitahu keberadaan Raja Kanu. Bahkan tanpa memperdulikan kondisi Geni yang sedang hamil, Guru Murti pun memukulinya. Karena belum juga mendapatkan informasi, Guru Murti memutuskan untuk membawa adik perempuan Raja Kanu bernama Pachaima.
beserta kakaknya Mosakoti ke kantor polisi. Lalu melakukan hal yang sama untuk memperoleh informasi. Sementara itu, Raja Kanu sedang berjalan menuju desanya dengan perasaan senang setelah bekerja dan bisa membelikan anaknya mainan. Tapi tiba-tiba dia ditangkap oleh beberapa orang dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Tak lama kemudian Guru Murti datang dan langsung menghajar Raja Kanu yang tak bersalah itu dengan tongkat. Lalu membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Kenny syok dengan keadaan suaminya. Salah seorang polisi bernama Bakri kasihan melihat Kenny dan menasihatinya. Daripada mengambil resiko dipukuli lagi, mending Kenny pulang aja dan kembali lagi besok untuk membawakan makanan. Sedangkan Raja Kanu masih disuruh mengakui kejahatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Kasihan dengan keadaan Pacaima, Mosakoti memohon pembebasan Pacaima. Bukannya kasihan dan membebaskan, Kerupa malah semakin menjadi dengan menurunkan rok Pacaima di depan mereka. Setelah Pacaima dibebaskan, dia malah meminum racun dan butuh perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Keesokan hari saat Kenny kembali untuk membawakan makanan, ia malah histeris melihat suaminya terikat seperti binatang. Dia makin tidak dapat menahan kesedihannya ketika melihat suaminya keluar dengan keadaan luka yang parah. Bahkan suaminya tidak dapat mengunyah makanan sama sekali. Guru Murti yang mendengar Kenny menangis malah menyeret Raja Kanu dan membawanya kembali ke sel beserta saudara-saudaranya. Salah seorang polisi yang merasa kasihan dengan Kenny menyarankannya segera membawa seorang yang berpengaruh dari kota untuk membebaskan mereka. Kenny langsung pergi ke Pak Lurahnya untuk meminta tolong memberitahu polisi agar tidak lagi memukuli suami dan saudaranya. Namun Pak Lurah Kampret ini menolak permintaan Kenny dengan berkata, "Aku terpilih sebagai lurah bukan karena suku dari suku Irular. Dah, pergi dari sini." Masalah tak kunjung selesai. Tiba-tiba Verasami mendatangi Kenny untuk mencari Raja Kanu bersama dengan kedua saudaranya. Sebab mereka sudah melarikan diri dari kantor polisi. Dan karena penasaran, Kenny memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Namun sesampainya di kantor, Kenny tidak diperbolehkan masuk. Keesokan harinya, Kenny dibantu mitra meminta bantuan kepada organisasi komunis. Mereka melakukan demo di depan kantor polisi pusat untuk segera menemukan Raja Kanu dan dua saudaranya. Akhirnya Inspektur Basyam ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun kasus tersebut tidak kunjung selesai karena Kenny tak punya satu biji pun foto suaminya untuk identitas. Kenny tanpa arah mencari-cari suaminya, merindukannya, tapi tak kunjung menemukannya. Mereka sudah mendatangi beberapa pengacara, namun mereka menolak untuk menanganinya. Akhirnya mereka disarankan untuk menemui Chandru, lalu Mita pun menyerahkan laporan penyelidikan polisi. Menurut laporan, kejadian bermula pada tanggal 4 Juni 1995, di mana malam itu mereka bertiga berhasil melarikan diri dari kantor polisi. Verasami segera memberitahu kepada Guru Murti. Hingga sampai di sana, Guru Murti langsung meminta kepada seluruh petugas untuk segera melakukan pencarian. Jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Setelah membaca laporan dan melihat barang bukti dengan cerita yang ada, Chandru pun langsung mempelajarinya. Chandru bingung mau mulai dari mana, karena bukti dari kepolisian sudah cukup membuktikan bahwa pihak polisi tidak bersalah. Keesokan harinya, Chandru membuat petisi untuk kasus Raja Kanu. Ia menjelaskan bahwa mereka akan mengajukan petisi habeas corpus di pengadilan. Artinya setiap orang di negara berhak untuk hidup bebas dan tidak dapat ditangkap secara ilegal. Ini adalah kasus yang sangat rumit, kasus yang akan diajukan tanpa bukti, bukan hanya terhadap 3 polisi. Karena kasus ini akan melawan banyak orang yang berkuasa. Ini akan menjadi pertarungan yang cukup berat nantinya. Sesampainya di pengadilan dan sebelum sidang dimulai, Chandra berkata kepada Kenny, tidak peduli siapa yang bertanya, tidak peduli berapa kali mereka bertanya, bicara hanya kebenaran, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ketika hakim tiba, Chandra langsung memberikan petisi habeas corpusnya, sehingga Kenny dapat menjelaskan kepada hakim tentang hilangnya suami dan kedua saudaranya.
Mendengar permohonan tersebut, hakim memutuskan untuk menerima petisinya dan sidang akan dimulai 3 hari lagi. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Lawyer memberikan laporan pada hakim tentang ketiga tersangka yang benar-benar melarikan diri, di mana laporan tersebut telah sah dan ditandatangani oleh inspektur. Tapi Chandra mengatakan kepada hakim bahwa dia tidak mempercayai laporan polisi, mengingat mereka telah menyiksa para tahanan di kantor polisi. Chandra akan membuktikannya jika hakim memberinya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang saksi. Setelah melakukan perundingan beberapa saat, hakim memutuskan untuk mengirim surat panggilan kepada semua saksi, dan permohonan Chandra pun disetujui. Keesokan hari, Chandra bersama Mita menemui pihak keluarga tahanan agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Di sana, mereka bertemu dengan Guru Murti yang langsung mengejeknya karena telah membuka kasus yang dianggapnya remeh itu. Namun, Chandra menegaskan bahwa dia akan segera menemukan pelaku yang sebenarnya. Lalu Chandra mencari berkas laporan di kantor polisi. Dia pun menemukan sebuah berkas yang akan dijadikan sebuah bukti. Lanjut cerita, sidang pun dimulai kembali dengan menghadirkan beberapa saksi. Saksi pertama adalah Dr. Mahes, dokter yang telah merawat para tahanan selama ini. Setelah Chandra menanyai beberapa pertanyaan kepada Dr. Mahes, dia dapat memastikan bahwa Dr. Mahes adalah dokter palsu dengan menunjukkan beberapa bukti. Akibatnya, hakim mengajukan kasus Dr. Mahes dan mencabut izin prakteknya. Namun karena beberapa saksi yang lainnya terlihat meyakinkan, hakim sempat ingin menghentikan kasusnya. Tapi Chandra segera meminta agar dia bisa juga memeriksa petugas penyelidikan, yakni Inspektur Basyam. Hakim menerima permintaan Chandra dan sidang dilanjutkan setelah istirahat. Sidang kembali dilaksanakan. Tanpa basa-basi, Chandra langsung menanyai Inspektur Basyam mengenai laporan yang dibuatnya. Dan karena Inspektur menjawab dengan terbata-bata, Chandra pun menjelaskan kepada hakim bahwa Basyam sebenarnya tidak pernah membuat laporan tersebut. Chandra menunjukkan bukti vir dan lembar dakwaan dari Virasami. Mengapa tulisan tangan di laporannya dan tulisan Virasami terlihat sama, seperti hanya menciplak saja? Akhirnya Basyam mengaku bahwa untuk membantu rekan polisi, dia menandatangani laporan palsu yang dibuat mereka. Akibatnya, hakim pun memutuskan untuk memberikan hukuman penjara selama 6 bulan kepada saksi karena telah melakukan sumpah palsu. Dan departemen harus melakukan penyelidikan kepada Inspektur Basyam. Scene pun berlanjut. Karena tidak terima sudah dipermalukan di pengadilan, Ramoham memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut. Di sisi lain, Pak Lurah mengumpulkan semua orang dari suku Irular. Dia mengancam akan merusak semua rumah suku Irular jika Geni tidak menarik kembali kasusnya dari pengadilan. Keesokan hari, saat Geni berada di depan toko untuk menelpon Chandra menggunakan telepon umum, tiba-tiba Kiruba menyuruhnya segera datang ke kantor polisi. Namun karena Geni mengatakan bahwa dia tidak akan datang kemanapun tanpa izin pengacaranya, Kiruba membawa anaknya Ali ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, mereka memohon kepada Geni agar Geni mencabut kasus tersebut dengan jaminan berapapun uang yang dia inginkan. Namun karena Geni menolak, Guru Murti langsung menamparnya. Dia mengancam akan menghabisi semua keluarganya dan berkata bahwa pengacaranya tidak dapat menyelamatkannya sepanjang waktu. Beruntung, tak lama kemudian dia mendapat telepon dari DGP Radhakrishna yang menyuruhnya segera membebaskan Geni. Bahkan dia disuruh mengantar Geni menggunakan mobil dinas. Jika tidak, DGP akan memenjarakannya. Ternyata sebelum itu, di saat Ali dibawa ke kantor polisi, tak lama Chandra menelponnya. Geni langsung memberitahu bahwa anaknya dibawa ke kantor polisi. Lalu Chandra menyuruhnya segera pergi ke kantor polisi dan dia akan menanganinya. Saat Geni hendak pulang, polisi menyuruhnya naik ke atas mobil dinas, namun Geni tak menghiraukan mereka. Lanjut cerita, sidang kembali dibuka. Semua pengacara di sana memberikan hormat kepada Ramoham, tapi tidak dengan Chandra. Persidangan pun dimulai dengan Ram yang mendatangkan 2 orang saksi dan salah satu saksinya adalah Fada Rajulu, pemilik penggilingan padi. Dia bersaksi bahwa Irutapan, salah satu dari 3 orang itu adalah bekerja di pabriknya. Dia menelpon dan memberitahu bahwa dia telah melarikan diri. Chandra sempat menyangkalnya dan menganggap kalau saksi itu palsu. Tetapi ternyata Fada Rajulu sudah memberitahu pihak keluarga. Dan karena hal itu, hakim hampir saja memutuskan untuk menutup kasus tersebut. Tapi Chandra langsung meminta waktu lagi dengan alasan dia tidak bisa memeriksa saksi tanpa persiapan. Dan untungnya hakim pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Chandra merasa dibohongi. Kenapa mereka tidak memberitahu tentang Fada Rajulu? Chandra tidak akan meneruskan kasus tersebut.
dan meminta mereka segera mencari pengacara lain. Namun Mita langsung memberitahu kalau Irutapan buta aksara. Dia bahkan tidak tahu angka 8. Jadi sangat mustahil jika Irutapan yang melakukan panggilan itu. Mendengar itu, Chandru segera menyuruh muridnya untuk meminta semua laporan panggilan pada saat itu. Setelah memanggil semua nomor tersebut, ternyata ada salah satu nomor yang berasal dari telepon umum yang berada di wilayah Kerala. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Kerala. Sesampainya di tempat tersebut, Chandru segera bertanya kepada seorang pria pemilik kedai bernama Rajesh perihal 3 orang yang menggunakan telepon umumnya sebulan yang lalu. Rajesh tak mengingatnya. Sehingga mereka pun bertanya kepada beberapa orang yang ada di sana dan mereka masih belum menemukan informasi apapun. Geni sempat melihat orang mirip Musakoti dan itu membuatnya semakin kecewa. Keesokan hari ketika mereka kembali ke kedai tersebut untuk memesan minuman, Rajesh merasa kasihan melihat Geni yang mulai putus asa. Lanjut cerita, sidang kembali dibuka. Dengan perasaan cemas, Chandru memasuki ruang sidang. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata Rajesh akhirnya hadir untuk menjadi saksi. Rajesh pun menjelaskan pada saat itu ada 3 orang yang menggunakan bilik telepon tersebut. Takut biliknya rusak dipakai 3 orang, dia segera menegurnya. Tetapi ada salah satu polisi menghalanginya dengan berkata kalau mereka berasal dari Tamil Nadu dan sedang mengurus kasus. Setelah Chandru bertanya wajah ketiga pelaku, Rajesh menunjuk Guru Murti dan kedua rekannya. Lalu ketika Guru Murti dipanggil untuk menjadi saksi, dia menjelaskan bahwa pada saat itu dia mendapat laporan bahwa 3 tahanan telah melarikan diri dengan truk menggunakan Kerala. Dia mencarinya namun tak ditemukan. Karena mendapatkan tekanan dari pengadu dan partai komunis, dia menyamar sebagai Irutapan untuk melakukan panggilan tersebut. Mendengar itu, Chandru marah dan menuntut penyelidikan kasus ini ditangani CBI langsung aja. Sebab kini kepolisian sudah tidak bisa dipercaya lagi. Jaksa keberatan dan menyarankan Chandru segera menuliskan seorang polisi yang dia percaya untuk mengambil alih penyelidikan. Chandru pun menunjuk Inspektur Jenderal Perumal Sami sebagai penyidik. Hakim menyetujui semua permohonan Chandru dan memintanya segera melakukan investigasi selama 30 hari. Lanjut cerita, Radhakrishna menelpon Perumal Sami dan memintanya untuk tidak mengecewakan Departemen Kepolisian. Kemudian dia memberitahu bahwa Chandru adalah pengacara yang licik dan Perumal Sami harus berhati-hati dengannya. Saat itu Chandru datang. Perumal Sami mengatakan bahwa dia tidak menduga akan bekerja sama dengan pengacara yang tidak mempercayai polisi sama sekali. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak bisa selalu menggunakan hukum untuk mengikuti kejahatan. Kau membenci polisi yang menghabisi bajingan kan? Bahkan aku pribadi, melihat kebejatan mereka, rasanya aku ingin memotong jarinya agar tak bisa menyentuh istrinya lagi. Setelah memberikan laporan yang Chandru bawa, Chandru menyarankan Perumal Sami untuk membacanya. Karena di sana, polisi yang bersangkutan lebih buruk ketimbang seorang penjahat yang Semi ceritakan. Dan sebelum pergi, dia menyarankan Perumal Sami untuk ikut dengannya besok dan bertemu dengan beberapa orang sebelum melakukan penyelidikan. Keesokan hari pun tiba. Ternyata orang yang dimaksud Chandru adalah keluarga korban bingkaian kasus palsu oleh kepolisian. Di sana, suku Irular menceritakan tentang bagaimana diskriminasi yang dilakukan polisi terhadap suku mereka. Sami tak kuasa mendengar keluhan seorang laki-laki yang katanya dituduh dan digantung jarinya agar segera mengakui kejahatan yang tak pernah dia lakukan. Bahkan ada seorang anak yang menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan polisi saat mereka sedang mencari ayahnya yang dituduh sebagai pencuri. Dan sejak itu, jika ada barang yang hilang di sekolahnya, dialah yang pertama kali diperiksa. Karena malu, dia memutuskan tidak pergi ke sekolah lagi. Tak hanya itu, Semi juga mendatangi Pacaima, adik Raja Kanu, untuk mendengarkan kisahnya di penjara. Setelah itu, Perumal Sami melakukan investigasi. Pertama, dia mendatangi rumah korban perampokan. Setelah itu, dia pergi ke kantor polisi tempat hilangnya 3 korban. Seorang polisi baik menjelaskan bahwa dia belum yakin jika Raja Kanu terlibat dalam kasus pencurian tersebut. Dia juga tidak menyetujui semua perlakuan yang dilakukan oleh teman-temannya karena dianggap tidak manusiawi, terlebih terhadap Pacaima, adik Raja Kanu. Sedangkan Guru Murti, dia mengarang cerita untuk menutupi kesalahannya. Out! Salute. Lalu Chandru dan Semi mengadakan rapat dan akan melakukan pencarian 3 orang hilang ini di seluruh lapas termasuk penjara khusus distrik. Chandru dan Semi mencari berkas penting, sedangkan Geni keliling kantor lapas mencari ketiga korban.
Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan laporan penyelidikan tentang otopsi satu mayat yang mereka temukan di salah satu kantor polisi Tamil Nadu. Seseorang pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia mengira kalau korban adalah korban tabrak lari sebuah truk besar. Dan anehnya, polisi melarangnya melakukan penyelidikan identitas korban. Tak lama kemudian, dokter yang mengotopsi beberapa mayat tanpa identitas pun datang. Dia langsung memberikan data diri dan foto para korban. Dan setelah melihat foto-foto tersebut, Mita langsung menangis karena Raja Kanu menjadi salah satu korbannya. Sehingga upacara kematian suami Geni pun dilakukan. Di sisi lain, Guru Murti dan kedua rekannya menemui Ramohan. Mereka meminta bantuan dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Guru Murti mengaku menghajar Raja Kanu saat memaksanya mengakui pencurian itu. Kemudian saat di rumah, dirinya kaget mendengar Raja Kanu telah meninggal dunia. Dan mereka membawa mayat Raja Kanu lalu membuangnya ke tepi jalan karena panik. Oleh sebab itu, dia membuat skenario bahwa tersangka telah melarikan diri. Jika Ramohan memenangkan mereka akan memberikan apa saja yang Mohan butuhkan. Meyakini tidak ada saksi mata saat itu, Ramohan meminta Guru Murti dan temannya tetap menyimpan rahasia tersebut. Keesokan hari di persidangan, Ramohan meminta kepada hakim agar segera menghentikan kasus tersebut. Tapi Chandru langsung menolaknya, mengingat Mosakuti dan Irutapan belum ditemukan. Dia meminta izin untuk memeriksa Veerasamy. Chandru pun bertanya tentang buku catatannya yang menuliskan semua keterangannya tentang waktu pada malam kejadian. Karena catatan Veerasamy berbeda dengan catatan yang dia temukan saat melakukan investigasi. Chandru menegaskan kepada hakim bahwa mereka harus menemukan Irutapan dan Mosakuti karena mereka berdua adalah saksi kunci dari kasus tersebut. Hakim pun memutuskan memberikan Chandru 10 hari lagi untuk melakukan pencarian tersebut. Scene berlanjut. Di luar ruang sidang, Ramohan dan Kurnia menemui Chandru. Dia mengatakan bahwa Chandru tidak akan mampu untuk mendapatkan bukti apapun dalam 10 hari ke depan. Tapi Chandru menjelaskan dengan berkata, "Hukum adalah senjata untuk perjuanganku. Itu saja." Sambil menatap Guru Murti, dia berkata, "Aku tidak akan mengampuni siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Raja Kanu." Di sisi lain, Mita bersama beberapa orang melakukan aksi demo untuk meminta keadilan atas kematian Raja Kanu. Sementara Chandru menjelaskan kepada Kenny bahwa kita tidak bisa menghentikan ketidakadilan yang dilakukan kepada Raja Kanu. Tapi untuk memastikan orang lain tidak mengalami nasib yang sama, kita harus berjuang. Lanjut cerita, Radhakrishna meminta kepada Perumal Sami agar dia melakukan perundingan kepada keluarga korban di luar persidangan. Namun Perumal Sami menolaknya. Dia bisa menyisihkan apapun untuk departemennya, tapi dia tidak bisa mengesampingkan hati nuraninya. Lanjut cerita, setelah mendapat bukti forensik, Perumal Sami langsung menemui Pialang Gadai untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Semi menampar laki-laki itu karena percaya kalau dia telah bohong. Sedangkan Chandru mulai mempelajari bukti yang dikumpulkan, hingga dia menemui titik terang bahwa jika setiap bukti dikumpulkan, berarti Irutapan pasti dipaksa polisi untuk menelpon bos penggiling padi. Lokasi itu berada di lapas dekat stasiun lama Udumalaipet. Apalagi Guru Murti masih berhubungan baik dengan mereka. Akhirnya Mita ditugaskan mencari 2 orang hilang di lapas Udumalaipet. Sedangkan Chandru menemui dokter forensik untuk bertanya perihal otopsi yang dia lakukan kepada Raja Kanu. Sementara itu, Geni menemui panggilan Radhakrishna. Radhakrishna menawarkan sejumlah uang agar dia menutup kasus tersebut. Tapi Geni langsung menolaknya dengan berkata, "Jika anakku bertanya kepadaku bagaimana aku mendapatkan uang untuk makan, aku akan menjawab, itu diberikan oleh orang yang sama yang memukuli ayahmu sampai mati." Gitu. "Tak peduli jika harus kalah di persidangan, aku akan tetap berjuang." Lalu Geni pun pergi meninggalkan Radhakrishna. Di sisi lain, Mita akhirnya berhasil menemukan Mosakuti dan Irutapan di salah satu kantor polisi itu. Keduanya segera dibebaskan untuk menjadi saksi kunci. Di saat yang bersamaan, dokter memberikan hasil otopsinya, namun dia tidak dapat menyimpulkan bahwa kematian Raja Kanu adalah pembunuhan. Padahal di luar tempat, berdasarkan saran Rama Mohan, jika Mosakuti dan Irutapan tidak datang di persidangan besok, Guru Murti pun mencari keberadaan mereka. Sayangnya mereka terlambat. 2 orang yang mereka cari sudah aman di bawah naungan Inspektur Perumal Sami.
Singkat cerita, persidangan terakhir pun dimulai. Di depan hakim, Musakoti menjelaskan tentang semua yang terjadi. Dia berkata bahwa dia bersama Irutapan dan Raja Kanu terus dipukuli dan dipaksa mengaku tentang pencurian yang tidak pernah mereka lakukan. Raja Kanu tak mau mengakui kejahatan itu walaupun kondisinya sudah mengenaskan, dan akhirnya terus dihajar. Hingga polisi membuat dua saudaraku pingsan. Aku berusaha memberitahu polisi karena mereka berdua tidak kunjung sadar. Namun polisi malah memindahkanku ke ruang berbeda. Tapi aku mendengar polisi menyuruh temannya mengambil bubuk cabai. Bukti itu berkaitan dengan Irtapan yang juga mengatakan bahwa setelah Verasami menaburi bubuk cabai di matanya, dia akhirnya tersadar. Tapi dia tidak melihat Raja Kanu tersadar. Chandru menjelaskan bahwa Raja Kanu meninggal bukan karena tulang rusuk yang menusuk jantung, tapi karena Guru Murti yang menginjak-injak dada Raja Kanu dan akhirnya meninggal di penjara. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan dokter bahwa dia telah menemukan bubuk cabai di mata Raja Kanu. Dan jika dia masih hidup saat ditaburi bubuk cabai, pasti akan ada reaksi yang parah. Tapi ini sama sekali tidak ada. Inspektur Perumal Sami juga bersaksi. Dia menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari pencurian di rumah Katrivel, si kepala desa. Setelah melakukan penyelidikan, dia menemukan ada 2 sidik jari di TKP. Di mana satu milik Raja Kanu dan yang satu lagi milik pencuri sesungguhnya yang bernama Raffi. Meski sudah mengetahui kebenarannya, polisi tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka mendapatkan uang suap dan mereka mencari kambing hitam dari suku Irular. Chandru juga menambahkan bahwa mereka telah melakukan investigasi di TKP tempat mayat Raja Kanu ditemukan. Mereka menemukan jejak ban dan jejak sepatu 2 orang di dekat tubuh Raja Kanu, dan itu sangat cocok dengan ban mobil dinas Atiur. Sedangkan jejak sepatu tersebut cocok dengan Guru Murti dan polisi Kiruba. Akhirnya hakim memutuskan, setelah melihat bukti yang ada, hakim menetapkan Guru Murti, Verasami dan Kiruba sebagai tersangka dan memberikan kompensasi sebesar 3 lak kepada Geni dan 2 lak kepada Musakoti, Irutapa, dan Pacaima. Selain itu, Geni juga mendapatkan hibah tanah setengah di tempat sentral desa. Pengadilan juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan tanah seluas 1.200 meter persegi untuk suku Irular. Meskipun nama Departemen Kepolisian telah tercemar, namun Perumal Sami bekerja keras hingga mampu mengembalikan nama baik kepolisian. Pengadilan juga memujinya dan memuji kinerja Chandru. Tidak manusiawi dan melanggar hukum yang dilakukan polisi untuk mengadu domba kasus-kasus palsu, penyiksaan di penjara, juga harus segera diakhiri. Setelah kasus selesai, semua orang berterima kasih kepadanya. Termasuk Geni sendiri. Dia bisa memetik hikmah dari kisahnya sendiri. Ya, mungkin Tuhan mengambil Raja Kanu dalam penderitaannya. Tapi di balik itu semua, kasus Raja Kanu telah berjasa untuk suku Irular dan memberi mereka kasta yang patut dihormati. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.